kekuatan utama, yaitu ontologi atau eksistensi, epistemologi atau keilmiahan, dan aksiologi atau nilai-nilai. Mengapa demikian? Karena ilmu pendidikan itu sendiri bukan hanya sekedar praktik mengajar, melainkan juga sebagai disiplin ilmiah, mandiri, dan memiliki landasan filosofi yang kuat. Berikut adalah cara filsafat ilmu mampu mengamati dan memperkuat eksistensi dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama, dalam memperkuat dan mengamati eksistensi atau ontologi, yang perlu ditekankan adalah objek yang formal atau material, di mana filsafat ilmu menegaskan bahwa objek material ilmu pendidikan itu adalah manusia itu sendiri, dan objek formalnya adalah fenomena bimbingan, pembelajaran yang terjadi serta pengubahan tingkah laku manusia menuju kedewasaan. Yang kedua, dalam filsafat ilmu yang perlu ditegaskan juga adalah hakikat manusia. Di sini, dalam memperkuat posisi ilmu pendidikan dengan pola berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik atau homo educandum dan memang harus dididik atau homo educandus. Yang ketiga, filsafat ilmu juga mengamati dan memperkuat eksistensi. Yang perlu ditekankan di sini adalah kemandirian. Kemandirian itu menyangkut disiplin mandiri, artinya dalam filsafat ilmu memisahkan ilmu pendidikan dari sekedar cabang psikologi atau sosiologi, tentu menjadikan disiplin itu adalah ilmu mandiri. Itu memiliki ruang lingkup yang relasi dan bermakna. Yang kedua, dalam mengamati dan memperkuat keilmiahan di dunia pendidikan atau epistemologi. Epistemologi itu berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar dan valid, dan cara dalam mengamatinya itu dengan menguji metode penelitian, instrumen, dan teori yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk memastikan bebas dari asumsi yang tidak benar atau tidak berdasar. Dalam epistemologi, hal yang dapat diperkuat adalah bagaimana filsafat merumuskan metodologi yang kokoh. Karena yang menjadi objeknya adalah manusia, maka filosofi melegitimasi bahwa pendidikan tidak hanya memakai metode kuantitasi atau angka atau statistik, namun juga memakai metode kualitatif atau studi kasus untuk dapat memahami dinamika manusia secara utuh. Dalam mengamati dan memperkuat nilai-nilai pendidikan atau aksiologi, aksiologi itu sendiri adalah membahas tentang hakikat nilai, etika, dan tujuan baru dari penerapan suatu ilmu. Cara untuk mengamatinya adalah dengan mempertanyakan arah serta dampak dari teori atau praktik pendidikan terhadap pendidikan manusia itu sendiri. Cara untuk memperkuatkan eksistensinya itu tentu filsafat mengikat ilmu agar tidak bebas nilai. Namun filsafat memastikan pendidikan harus syarat nilai dan memanusiakan manusia, membentuk karakter, dan menjaga moralitas masyarakat, bukan hanya pencetak manusia pekerja saja. Menjawab pertanyaan nomor 2, menjadikan pendidikan yang bermakna dan bernilai tentu tidak hanya menerima teori dari filsafat ilmu, namun juga menjadikan pendidikan sebagai laboratorium yang hidup dan aktif dalam memperbarui, menguji, serta memperkuat bagaimana eksistensi filsafat itu sendiri. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memiliki hubungan secara timbal balik dengan filsafat ilmu. Secara rinci, yaitu yang pertama, menyediakan data empiris untuk menguji teori filsafat ilmu. Yang kedua, melahirkan paradigma baru dan metodologi baru atau epistemologi. Yang ketiga, menjaga filsafat ilmu agar tetap humanis atau aksiologi. Yang keempat, melahirkan generasi baru
filsuf baru, serta pemikiran baru. You find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Menjawab pertanyaan nomor 3, karena filsafat ilmu itu memiliki karakteristik berpikir radikal atau mendalam hingga ke akar-akarnya, secara kritis, sistematis, dan universal. Karakter bersifat ilmu ini mampu membedah kesulitan masalah dalam pendidikan hingga ditemukannya akar masalah dan sampai pada tahap menemukan solusi. You find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Menjawab pertanyaan nomor 4, penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan itu berfungsi untuk memperjelaskan, mempertanyakan, menguji, dan mendasari setiap tindakan edukatif agar memiliki landasan teoritis yang kuat dan logis. Dalam penerapan filsafat ilmu, berikut adalah contoh konkretnya dalam aspek kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama, kebijakan dalam pendidikan. Filsafat ilmu, khususnya dalam cabang aksiologi atau nilai dan ontologi atau hakikat, dapat digunakan untuk menentukan arah dan tujuan besar pendidikan suatu negara. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah dalam ujian nasional dan ujian asesmen nasional. Perubahan dari ujian nasional ke asesmen nasional didasari oleh sebuah evaluasi pada filsafat aksiologi. Yang kedua, kebijakan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah manifestasi dari cabang epistemologi dalam artian bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan dan filsafat apa yang dianut oleh sebuah negara. Sebagai contoh, kurikulum merdeka dalam filsafat pragmatis dan eksistensialisme dalam hal ini mengadopsi pemikiran John Dewey. Dalam hal ini, pengetahuan bukan hanya dianggap sebagai hafalan mati, melainkan sesuatu yang harus dipraktikkan secara langsung oleh warga negara. Selain itu juga, salah satu contoh konkretnya adalah struktur kurikulum berbasis sila Pancasila. Dalam hal ini, menentukan mata pelajaran apa yang wajib atau ontologi didasarkan pada pemanfaatan hidup berbangsa. Misalnya, dalam sekolah itu diwajibkan adanya mata pelajaran agama dan pendidikan Pancasila yang harus ditekankan karena pengetahuan di Indonesia itu tidak bebas nilai atau bebas dari moral, melainkan harus terikat nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, kebijakan dalam proses pembelajaran. Guru dalam menerapkan filsafat ilmu saat memilih metode mengajar guna memastikan transfer pengetahuan terjadi secara valid dan secara epistemologi. Sebagai contoh konkret, metode project based learning atau filsafat konstruktivisme, di sini guru tidak hanya sebagai penceramah memindahkan isi buku ke otak siswa atau empiris murni. Sebaiknya guru memberikan masalah di lapangan. Siswa aktif mengamati, meneliti, serta membangun pemahaman mereka sendiri. Terus yang kedua, metode Sokratik dalam diskusi kelas, di mana guru merangsang pemikiran anak untuk berpikir kritis dengan cara mengajukan pertanyaan pemantik secara terus-menerus dan bukan langsung memberikan jawaban. Ini adalah contoh melatih siswa-siswa menggunakan logika dan rasio berpikir mereka untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, bukan sekedar mengikuti opini publik. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih banyak.